الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله مولانا العظيم. كتب عليكم القتال أي فرض عليكم قتال الكفرة في أوقات النفير العام مع النبي صلى الله عليه وسلم، yang artinya telah diperdukan atas kamu berperang, yaitu memerangi orang-orang kafir pada waktu keluar yang umum serta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu. Wa huwa kurhun lakum, berperang itu dibenci bagi kamu karena masyakat atas diri. Jadi kata ketujuh perang. Wa asa an takrahu syai'an kajihad fi sabilillah wa huwa khairul lakum lima tusibuna syahadah wa ghanimah wal ajr. Dan boleh jadi bahwa kamu benci akan sesuatu seperti berperang di jalan Allah tadi, padahal ia lebih baik bagi kamu karena barang yang kamu dapat mati syahid atau mendapat harta ghanimah lagi dan mendapat pahala. Walaupun kata ketujuh, jadi boleh jadi lebih baik bagi kamu karena akan mendapat mati syahid lamunnya mati, dan mendapat harta ghanimah lamun menang, lamun kalah mendapat pahala, dan juga ketiganya dapat kisah. Wa asa an tuhibbu syai'an kajulusi anil jihad wa huwa syarrul lakum li'annakum la tusibuna syahadah wala ghanimah wala ajr. Dan boleh jadi bahwa kamu suka akan sesuatu seperti duduk meninggalkan berperang pada umpat jihad fi sabilillah, padahal ia lebih jahat bagi kamu. Kenapa? Karena kamu tidak mendapat mati syahid dan tidak mendapat harta ghanimah dan tidak akan mendapat pahala pula karena ketinggalan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui bahwa jihad fi sabilillah itu lebih baik bagi kamu. Karena itu Tuhan memerintah kamu supaya kamu berperang, dan kamu tidak mengetahui akan yang demikian itu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mananya mereka itu akan engkau ya Muhammad daripada bulan haram. Mengapanya yang ditanyakan, yaitu berperang di dalam bulan haram itu. Rawa aktsarul mufassirin 'an Ibnu Abbasin annahu qala
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdullah ibn Jahshin al-Asadi wa huwa ibn ammatihi qabla qital Badrin bi syahrayn wa ba'da 17 syahran min maji'ihi al-Madinah fi 8 rahtin. Telah meriwayatkan kebanyakan daripada mufassirin daripada Ibnu Abbas bahwasanya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus akan Abdullah bin Jahshin al-Asadi dan ia anak marinanya perempuan sepupu Nabi sebelum peperangan Badar 2 bulan, dan sesudah 17 bulan daripada datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah pada 8 jamaah rombongan. Wa kataba lahu kitaban wa ahdan wa dafa'ahu ilaihi wa amarahu ayyabtahahu ba'da manzilataini wa yaqra'uhu ala ashabihi wa ya'malu minatihi. Dan Nabi menulis surat untuk Abdullah bin Jahshin tadi, akan surat dan perjanjian, dan Nabi menyerahkan akan itu surat kepada Abdullah bin Jahshin, dan Nabi menyuruh akan dia membukanya itu sesudah melalui 2 tempat. Dan ia akan membacakan surat itu kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya Abdullah bin Jahshin yang diutus Nabi, dan ia mengamalkan isi surat itu. Faidza fihi amma ba'du fasir ala barakatillah ta'ala biman ittaba'aka hatta tanzila batna nakhlin fatarsuda biha ayra quraisin la'allaka an ta'tiyana minhum bi khair. Maka sekalinya di dalam surat itu bunyinya, adapun kemudian daripada itu maka berjalan engkau atas berkat Allah Ta'ala dengan orang yang mengikut engkau sehingga engkau bertempat di Batni Nakhlin, maka engkau di sana mengintai akan jamaah onta Quraisy yang membawa barang dagangan. Mudah-mudahan engkau mendatangkan akan kami daripada itu dengan kebaikan, lalu akan minta saya akan mengambil harta Quraisy itu. Faqala Abdullah sam'an wa ta'atan li amrihi. Lalu Abdullah berkata, setelah baca surat itu, kita wajib menerima dan taat bagi perintahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Jahshin berkata bagi kawan-kawannya yang diutus Nabi tadi, man ahabba minkumus syahadah fa yantaliq ma'i fa inni madun li amrihi wa man ahabba takhallufa fa yatakhallaf. Famadaw hatta balagha batna nakhlin baina Makkah wa Taif. Ujar Abdullah bin Jahshin, berucap nama kawan-kawan tadi, siapa suka daripada kamu mati syahid, maka hendaklah ia pergi sertaku, maka bahwasanya aku meneruskan bagi perintahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa suka bertingkah, hendaklah bertingkah. Ayo dulu, nak bertingkah aja sini. Dia kadang alih kan? Maka kada ada jualan bertingkahnya. Lalu terus sidin berjalan sehingga sampai ke Batna Nakhlin antara Makkah dan Taif. Tamarra alaihim Amr bin Abdullah al-Hadrami wa salasatun ma'ahu. Maka melalui atas mereka itu oleh Amr bin Abdullah al-Hadrami dan 3 orang sertanya. Falamma ra'a ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqu ra'sa wahidin minhum wa awhamu bidzalika annahum qaumu Ammar. Maka tatkala melihat mereka itu Ammar bin Abdullah al-Hadrami dan 3 orang kawannya itu akan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka itu menggundul akan kepala seorang dari mereka itu, dan mereka menyangkakan dengan itu menggundul tadi bahwasanya mereka itu kaum Ammar. Namanya kaum Ammar ini bukan yang diamankan rupanya, lalu digundul supaya jangan menyangka bubuhan Abdullah al-Hadrami, Amr bin Hadrami ini digundul ya, menyerbu nih, tapi saya kung aja digundulnya jadi supaya orang itu menyangka nang bampat nih kaum daripada Ammar. ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش ورمى عمرو بن الخضرمي فقتله وأسر اثنين وساقوا العير بما فيه من تجارة الطائف حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian datang Waqid bin Abdullah al-Hanzali
yaitu salah satu orang yang beserta Abdullah bin Jahshin, ini daripada orang Islam, dan ia melontar akan Amr bin Hadrami lalu dibunuhnya. Kada tahu biar menyerbu ini pada kaum Ammar tetap dibunuh oleh Abdullah Waqid bin Abdullah Al-Hanzali ini. Dilontarnya bukan dengan anak panah, lalu mati Amr bin Hadrami itu, dan ditawannya 2 orang. Dan onta yang membawa barang dagangan itu dihalaunya, diambilnya seluruh dagangan nang anak dibawa ke Taif itu. Lalu habisnya angkut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadajjat Quraisyun wa qalu qad istahalla Muhammadun asyara haram syahrun ya'manu fihi khaib fayasfiku fihi ad-dima. Maka tumbur Quraisy, daur ribuan Quraisy, dan mereka berkata, sungguhnya menghalalkan Muhammad akan bulan haram, bulan yang aman padanya oleh orang yang ketakutan, maka yang menumpahkan di bulan itu akan darah. Karena mulai zaman jahiliyah itu Syahrul Haram itu kada boleh berperang, kada boleh membunuh orang dan sebagainya, berbuat aniaya kada boleh. Itu diantaranya ini bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu Asyhurul Hurum. Lalu terjadi ini pikiran dalam Asyhurul Hurum, lalu dibunuhnya tadi oleh si Waqid. Udah oleh apa? Harta pulang dirampasnya ribuan Abdullah Amr bin Hadrami tadi habis dibawa sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Laudaur ribuan Quraisy. Wa muslimun aidan qad ta'ajjabu min dzalik, dan orang-orang Islam pun sungguhnya ajaib dari yang demikian. Kenapa dia sampai berani membunuh dalam Asyhurul Hurum, sampai merampas harta orang-orang kafir di dalam bulan haram tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inni ma amartukum bil kitabi syaril haram. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku tidak memerintahkan kamu dengan berperang di bulan haram. Lalu ujar Abdullah bin Jahshin, ya Rasulullah, inna qata'na ibna Hadrami thumma amsayna fanadharna ila hilali Rajab fala nadri afi Rajab asabnahu am fi Jumada. Ujar Abdullah bin Jahshin menjawab Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya kami membunuh akan Ibn Hadrami itu, kami bersore-sore memandang bulan Rajab, hilal Rajab. Kami tidak mengetahui apakah kami berada di bulan Rajab, mengenai itu ataukah di dalam Jumadil Akhir. Jadi ini kada tahu, ragu-ragu nih, kiraan di bulan Jumadil Akhir, bukan di bulan Rajab. Cuma saking tanggal 29 kan ini rasa di dalam Jumadah. Bari apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ira wal usara fanazalat hadhihi ayah. Maka berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menahan akan onta nang bawa barang dagangan tadi dan tawanan-tawanan itu. Tahan sidina itu kada dimiliki dulu kalau pindah kena bulan haram tadi. Maka turun ini ayat, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fihi. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanimata, maka Rasulullah lalu mengambil akan itu harta ghanimah. Lalu turun ayat tadi, qul qitalun fihi kabir, katakan oleh Muqaddar dan jawab mereka itu, berperang padanya pada bulan haram itu, yaitu bulan Rajab, besar dosanya. Tapi ambilan si Abdullah ibn Jahshin tadi perhitungan di dalam Jumadil Akhir. Tetapi wasaddun an sabilillah, menahan manusia daripada jalan Allah, wa kufrun bihi, kafir dengan Allah, wa masjidil haram, menahan orang masuk masjidil haram, dan wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah minal qatl, dan mengeluarkan ahlinya dari Makkah itu lebih besar di sisi Allah daripada membunuh Abdullah Al-Hadrami tadi. Itu yang lebih ganas lagi. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan memperbuat fitnah itu menahan orang dari agama Islam, maknanya
orang-orang Islam menyakiti, mengganggu dan sebagainya, itu lebih besar lagi daripada membunuh Ammar bin Hadrami. Jadi ini kata Bapak pulang tadi masih ragu lagi di Kiai Jumadil akhir. Nang berat lagi ialah kafir, menahan dari agama Allah, mengeluarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Makkah, diusirnya, itu yang lebih besar lagi daripada membunuh Abdullah bin Hadrami tadi. Ruya annahu alamma nazal hadhihi ayatu kataba Abdullah bin Jahshin ila mu'mini Makkah idza ayyarakum musyrikuna bil kitabi syar'i haram fa'ayyiruhum bil kufri wa ikhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa man mu'minin anil baitil haram. Diriwayatkan bahwasanya tatkala turun ini ayat tadi, as'alunaka anil syar'i haram qitalin fihi, itu menulis surat Abdullah bin Jahshin kepada orang-orang mukmin di Makkah yang masih tertinggal di Makkah, masih banyak aja lagi nang dhaif. Ujar Abdullah bin Jahshin mengirim surat, apabila memberi malu akan kamu oleh orang-orang musyrik itu dengan berperang di bulan haram. Artinya apa Muhammad itu perang, sedangkan mulai zaman bahari sudah bulan haram itu tidak boleh berperang. Muhammad mengutus untuk perang, membunuh sampai kepada Abdullah bin Hadrami. Agama apa artinya itu? Diberi malunya macam-macam itu. Jadi ujar Abdullah bin Jahshin, isi surat itu, apabila memberi malu akan kamu oleh orang musyrikin dengan berperang di bulan haram, maka kamu beri malu mereka itu dengan kafir. Ya, apa artinya kafir? Mengeluarkan Rasulullah SAW dari Makkah dan menegah orang-orang mukminin daripada tawaf di Baitillahil Haram. Harap lagi, alahan lagi, ganal lagi dosanya. Ujar Abdullah bin Jahshin mengirim surat itu. ولا يزالون أي أهل مكة والكفرة يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. Dan senantiasa mereka itu ahli Makkah, yang kafir-kafir itu memerangi akan kamu orang-orang beriman, supaya mereka itu mengembalikan kamu daripada agama kamu yang hak itu kepada agama yang batil. Itu maksudnya. Inistata'u, jika kuasa mereka itu. Tidak mengkawa. Itu maksudnya. Ini memerangi itu supaya mengembalikan kamu orang-orang mukmin dari agama kamu yang benar itu kepada agama mereka yang batil. Itu maksudnya. Lamunnya kawa. Ini isyarat bahwasanya orang-orang Islam itu tetap di dalam agama. Dan mereka itu pun orang-orang kafir tidak bisa akan mengembalikan orang-orang beriman itu ke dalam agama yang salah itu. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika ashabun nar. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa murtad daripada kamu dari agamanya, murtad keluar daripada Islam lalu mati wahai kafir, tidak kembali kepada Islam, tidak sampai tobat kepada Islam, maka mereka itu orang-orang yang mengakali atas murtad itu sampai mati, hapus amal-amal mereka yang baik yang mereka kerjakan pada ketika Islam. Kada berguna lagi kalau sudah murtad fit dunya wal akhirah, dalam dunia dan akhirat. Fahubutul amal fid dunya huwa annahu yuqtalu inda dhafri bih wa yuqatalu ila ayyadfara bihi wa la yastariqu min al-mu'minin nasran wa la sana'an hasanan wa tabin zawjatuhu minhu wala yastaiqun yuraf min kulli ahadin. Maka hapus amal-amal mereka itu dalam dunia. Kenapa gawiannya dengan dunia itu hapus sama sekali, batal amalnya. Iya, dibunuh ketika menang. Kalau kita dalam Islam itu menang, dibunuh ketika mendapat kemenangan. Dan diperangi sampai orang-orang Namrud itu sampai kita memperoleh kemenangan. Dan tidak berhak ia daripada orang mukmin pertolongan dan pujian yang baik. Dan pulang menjadi tertalak istrinya itu jadi talak bain. Artinya terpasah kalau orang itu murtad dari agama, otomatis bininya itu terpasah situ sini. Dia tidak boleh lagi berkumpul lawan bini. Kalau murtad, umpamanya sujud kepada berhala, atau umpamanya inya mengetikadkan bahwa sembahyang itu kada wajib lagi noninya, itu murtad juga.
atau lagi inya mengaku jadi nabi, murtad ya. Maka bininya itu terpasah situ sini, kada boleh lagi berkumpul nawan bini. Ini sebelum dukhul atau sesudah dukhul kepada mazhab Hanafi dan lainnya. Tetapi kepada mazhab Syafi'i, kalaunya sebelum dukhul terpasah situ sini. Kepada Syafi'i, umpamanya berkumpul tapi belum dukhul, lalu inya murtad, mengikutkan pengajiannya ada pengajian baru, mengikutkan bahwa sembahyang fardu ini kada wajib lagi non inya, itunya itu hukumnya murtad dan bini itu terpasah kada boleh lagi kecuali inya taubat dan berakad nikah bahasa. Atau sesudah dukhul kepada tiga mazhab itu tetap nikah bahasa dan ditaubatakan, mengikutnya itu kembali bahwa sembahyang itu wajib, lalunya menggaul pulang sembahyang, mengikutnya bahwa sembahyang itu rukun Islam, rukun yang diwajibkan oleh Tuhan. Itu kepada Syafi'i, sebelum dukhul berkumpul dengan bini itu terpasah nikah. Kalau sesudah dukhul itu menunggu iddah. Apabila habis iddah inya belum taubat, maka itu nikahnya itu terpasah. Paksa nikah bahasa pulang, taubat atau nikah bahasa. Nah, kalau taubat itu sudah berkumpul non bini, lalu tadi itu ucapakan itu mengaji apakah atau meyakinankah ada nabi yang akan datang ini pulang? Bon, kita wajib kepercayaan kita bahwa Nabi Muhammad nabi penutup. Lalu inya meyakini apa pulang nabi akan seseorang, maka situ sini orang itu murtad. Lalu tadi kepada Syafi'i, inya sudah berkumpul non bini beranakan, maka terpasah sesudah habis iddahnya. Berapa? Iddahnya 3 kali suci itu. Itu kepada Hanafi mazhab lain itu otomatis itu sini jadi terpasah nikahnya. Itu enggak ada nikah bahasa. Jadi taubat, mulai taubat nikah bahasa situ sini. Lebih keras. Keras. Jadi Syafi'i itu kalau sudah berkumpul itu merasa tersalah. Ada nama aku jadi nabi, ada nama nabi akan seseorang, umpamanya ada nama itu katakan sembahyang kada wajib lagi, orang itu hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Apa? Taubat, i'tiqad itu dikembalikan, tetap punya pulang mengikutkan bahwa sembahyang itu adalah kewajiban. Nah, kalau kada sudah iddah, habis iddah maka terpasah nikah, lalu nikah itu basah. Ini kalau murtad. Banyak kalau bab riddah itu misal nama ingkarakan yang wajib yang sudah ittifaq lalunya mengingkarakan kada percaya dikatakannya kada wajib, maka itu hukumnya murtad orang itu. Dan tidak berhak pulang bawa warisan daripada tiap-tiap seseorang. Ini orang murtad, jadi kada berhak mewaris kalau penganak non kuitan kada bawa warisan lagi. Nah, ini enteng jadi di kampung ngomongnya kalau ada dah. Jadi kada bawa warisan lagi. Itu hapus amal di dalam dunia. Wa hubutu amalin fil akhirah anna riddata tatul istiqaqum lis-sawab alladhi istahaqquhu bi amalin salifah. Nah, adapun hapus amalnya di negeri akhirat, bahwasanya murtad itu batal berhaknya untuk mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka berhak itu akan itu pahala dengan amal-amal mereka yang telah lalu. Tapi lantarannya murtad tadi tidak berhak lagi mendapat pahala di negeri akhirat. Hapus. Nah, cuma lamunnya bulik taubat tadi kembali aja amal-amal soleh itu. Nah, ini cuma lamunnya kadisin sembahyangan awas berapa bulan umpamanya nah kodotan itu tak di kodok ulang. Nah, ini karena dia meninggalkan itu sembahyang tadi. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu pengisi neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka kekal, tidak ada keluarkan dan kada sing matian lagi. Nah, saya pemurtad itu. Nah, jadi berat orang murtad sama orang kafir juga. Kata belain sama aja. Nah, cuma kita ini banyak kada tapi tahu karena kada tak kaji bab murtad, padahal banyak nang itu katakan nang wajib nang sudah ittifaq keseluruhnya diwajibkan. Umpamanya kita misal sembahyang waktu tadi
atau yang tetap diharamkan, sudah dalilnya nampak umpamanya lalunya membolehkan, nah itu bisa jadi murtad. Atau yang bisa berdaramaan mengaku jadi Abu Jahal, sujud non berhala, biar contoh aja, tapi itu tetap murtad juga kalau kita dalam agama kita. Nah, jadi menang berdaramaan kasih jadi Abu Jahal umpamanya sujud non patung berhala macam-macam itu, ya kan? Nah betul, terserah juga. Nah kalau orang tuh ulahan itu dicari orang yang kafir juga. Kalau di film itu kadang orang Islam Pak, kita sini lalu timbul menuruti. Nah itu. Nah jadi kada tahu di diri nang murtad sujud kepada patung berhala itu sebenarnya. Ini kada tahu juga karena kada tahu. Gimana hukumnya orang kada tahu? Kada tahu. Iya betul obat ya, ujung-ujung kalau aja betakun itu. Salah sendiri ya. Iya. Takut kada belajar. Iya. وروي أن عبد الله بن جحش قال يا رسول الله هب أنه لا عقاب علينا فيما فعلنا فهل نطمع منه أجرا وثوابا فنزلت هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Dan diriwayatkan lagi bahwasanya Abdullah bin Jahshin tadi berkata, ya Rasulullah, berikanlah bahwasanya tidak ada siksaan atas kami pada barang yang kami perbuat tadi, nang membunuh tadi kepada Ammar bin Abdurrahmi tadi. Artinya itu sudah kada ada dosa non kami, maka adakah kami mengharap daripadanya pahala pula? Bahwa pahala aja kah? Lalu turun ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mereka yang berpindah mencerai tanah air mereka, keluarga mereka dari Mekah ke Madinah, dan wajahadu ay badalu juhdahum fi qatlil aduwi wa qatli Amr bin Hadrami al-kafir fi sabilillah ay li ilahi dinillah, dan mereka berjihad mengorbankan kesungguhan mereka dalam memerangi musuh, membunuh musuh seperti membunuh Amr bin Abdullah al-Hadrami yang kafir tadi di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharap akan rahmat Allah. Ayat ma'una fi sawabillah aw yanaluna jannatallah, mereka itu mengharap ganjaran Allah atau mereka mencapai surganya Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah pengampunan lagi kasih sayang. Maka diyakinkan harapan mereka itu apabila mereka itu mati atas beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, ya dapat saja pahalanya. Kemudian sambungan ayat tadi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, menanya mereka itu akan engkau daripada arak dan main judi. Artinya di mapa mencapainya ini, boleh hajakah main judi, boleh hajakah minum arak. Nah, qul fihima ismun kabirun, katakan olehmu pada keduanya, arak dan main judi itu dosa yang besar. Ay azimun ba'da tahrim lima yahsulu bisababihima minal mukhasamati wal musyatamati wa qawli fuhsyi wa itlafin lil amwal wa li anna khamra muslibatun lil uqul allati yaqbutin wad dunya. Artinya dosa besar minum arak, main judi, ini sudah diharamkan karena hasil dengan sebab keduanya itu daripada bermusuh-musuhan, berbantah-bantahan dan perkataan jahat dan membinasakan bagi harta. Dan arak itu pun menghilangkan bagi akal yang ia peredaran agama dan dunia. Kalau sudah hilang akal, kenapa bahajun macam-macam berusak kalau lantaran minum arak. Wa manafi'ul linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia qabla tahrim bitijarati fiha. Ini sebelum diharamkan dengan berdagang padanya pada itu arak. Wa bil ladzati wal farahi wa tasbihatil launi wa hamlil bakhili ala karami wa zawalil hamni wa hadmi ta'am wa taqwiyatil ba'ah wa tashji'il jaban fi syurbil khamri. Nah, mendapat kelezatan dan kegembiraan dan membersihkan warna kulit buat minum arak tuh. Jadi kulit bisa bersih dan membawa orang yang bakhil itu atas murahan
dan menghilangkan duka cita. Khasiat arak apa? Dan menghancurkan makanan dan menguatkan syahwat. Ini minum arak. Ini sebelum diharamkan nang terang. Dan memberanikan orang yang penakut itu dalam meminum bir itu. Jadi kalau orang minum bir itu nang tina penakutan bawa minum bir jadi berani. Ini ada manfaatnya. Ini sebelum haram nang terakhir, karena dalam menegah arak ini tunggal dikitan. Karena orang-orang zaman dahulu itu di negeri Arab itu orangnya ahli minum bir berataan. Nah, jadi tegahan tunggal dikitan 4 kali kira di sini ada diterangkan. Wa isabatu ma bila qadrin fil qimar, dan pulang mendapat harta dengan tidak susah payah dalam dalam berjudi tadi. Jadi itu ada modelnya manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya itu sudah diharamkan lebih besar lagi daripada manfaat keduanya tadi. Ini sebelum diharamkan tadi. Jadi masih ada menggawe, cuma ada dosanya dosa gana. Walaupun hasilnya banyak tadi, jadi dosanya lebih besar lagi daripada manfaatnya. Qala mufassirun nazalat fil khamri 4 ayatin nazala di Makkah. Qauluhu ta'ala wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Telah berkata ahli-ahli tafsir, turun ayat pada arak ini 4 ayat. Turunnya di Makkah yaitu firman Tuhan, di antaranya setengah daripada buah-buahan kurma dan anggur itu kamu jadikan daripadanya akan yang memebuki dan rezeki yang bagus untuk jual beli tadi. Jadi diolah arak bisa. Wa kana muslimun yashrabunaha wa hiya halalun lahum. Dan adalah orang-orang Islam meminum akan itu arak, dan iya dulu itu halal bagi mereka, itu masih boleh lagi. ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة منهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب وبعض الأنصار قالوا يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مصيبة للعقل مصيبة للمال فنزل فيما قالوا تعالى قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. Kemudian bahwasanya Umar dan Mu'adz dan jamaah daripada sahabat, diantaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sebagian orang Ansar, mereka berkata, ya Rasulullah, pituakanlah akan kami tentang arak dan main judi ini. Beri mata, keduanya ini menghilangkan bagi akal, menarik bagi harta. Bisa menghabiskan harta, bisa pekolehan, bisa. Maka turun pada keduanya itu, yaitu firman Allah Ta'ala, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Katakanlah pada keduanya itu, main judi dan arak itu adalah dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi masih ada manfaatnya. Maka sebahagiannya ada yang mau meminum dan sebahagiannya lagi ada yang meninggalkan. Jadi itu belum pol lagi tegahan. Jadi ada manfaatnya lagi. Bujur berdosa tapi ada manfaatnya. Ada yang mau minum, ada yang kada. Summa da'a Abdurrahman ibnu Aufin nasan minhum fasharibu wa sakaru faqama ba'dhum yusalli imaman faqara aku ya ayyuha kafirun a'budu ma ta'budun bihadzkila fanazalat la taqrabus salata wa antum sukara faqalla man syaridaha. Kemudian memanggil Abdurrahman bin Auf akan manusia-manusia ini mengadakan jamuan sini. Lalu sesurungannya banyak ya, di antaranya bir tadi yang disurung. Maka mereka minum lalu mabuk berkan. Mbah tak minum bir tadi mau kan? Maka lalu di antaranya sampai waktu sembahyang lalu ada yang jadi imam. Para sahabat ya, sembahyangan lalu jadi imam. Baimaman lalu membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Itu membuanglah. Ya katakanlah orang kafir, aku menyembah barang yang kamu sembah, padahal la a'budu ma ta'budun. Jadi bepada menyembah barang yang kamu sembah. Lalu turun ayat ini dilarang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang walau kamu dalam keadaan mabuk lagi. Jangan sembahyang. Maka dikit benarnya menginumnya pulang. Kada mau menginum lagi. Cuma ada aja yang menginum lagi, cuma tegahan nih balum tegas bujur lagi karena susah merubahnya, karena adat orang-orang Arab di Makkah itu pasti minumnya sudah bir itu. Summa ditamaha qaumun min al-ansar fihim Sa'd bin Abi Waqqas
falamma sakaru ibtakharu wa tanashadu as'ar hatta anshada sa'dun sirran fihi ja'un lil ansar fadarabahu ansariyun biluhaj da'irin fasajjahu sajjatan wadihah fasaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berhimpun kaum daripada Ansar, dan di antara mereka itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Batuk minuman ber tadi juga kumpulan. Maka tatkala mereka mabuk lalu bermegah-megah dan mereka membaca syair, sehingga saat ini membaca syair padanya menyerang kepada Ansar, maulu-ulu non orang Ansar. Ini bahasa syair memadahkan, menjahatkan macam-macam non orang-orang Ansar. Maka memukul akan saat ini oleh orang Ansar dengan wihangnya onta lalu sampai luka. Nampak pukulnya non wihang onta pangulu-ulu menyerang benar, memadahkan macam-macam orang Ansar, pukulnya oleh si orang Ansar itu pada uyuh. Akhirnya lalu mengadukan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di mata dalam keadaan maaf nih. Faqala Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan fi. Ujar Umar berkata, hai Tuhanku, terangkanlah bagi kami ini tentang arak ini keterangan yang lengkap sama sekali, sempurna. Maka lalu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman hanya saja minum arak, main judi itu adalah kotor pekerjaan syaitan. Kamu jauhikan dia supaya kamu beruntung. Hanya saja syaitan itu menghendaki daripada kamu itu arak dan main judi itu untuk bermusuh-musuhan dan bermarah-marahan dan menahan kamu daripada dengan Allah. Fala antum muntahun, maka tidakkah kamu berhenti? Ai juaan sudah ya. Nah, maka lalu di sini turun ayat ini, kada ada lagi nama minumnya. Lalu Sayyidina Umar berkata, intahaina ya Rabb, berhenti kami hai Tuhan, kami kada hendak lagi menginum ber itu. Maka lalu ber itu diharamkan situ sini, kada boleh lagi menginum ber. Banyak hadis-hadis yang melarang kalau menginum ber. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, Nabi bersabda, idza zanal abdu aw syaribal khamra kharaja minhu imanu fa kana fawqa ra'sihi kadzullati fa idza fara'a min dzalika ama raja'a ilaihi iman. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, apabila berzina seorang hamba atau minum ia akan ber, minum ber. Nah, mau apa tuh pinarami kalau orang minum ujar juga mau di mana-mana lah laparan ada mau pinarami benar ini lah. Nah, Nabi bersabda tadi, apabila berzina seorang hamba atau minum arak, keluar daripadanya imannya itu keluar, maka adalah iman itu di atas kepalanya macam payung. Jadi keluar sama sekali iman itu deh, awang-awang. Nah, ini kalau mati dalam minum ber itu, napa tak? Mati napa jadinya? Jadi kada beriman lagi. Perhatian berzina tadi, mati dalam berzina, iman keluar apabila orang berzina itu. Apabila mati dalam itu, mati imannya kada lagi tak keluar. Ini hadis sahih. Maka apabila selesai daripada pekerjaannya itu, ampihnya minum ber, ampihnya berzina, iman tadi baru kembali. Nah, kembali. Cuma kalau ada sampat tadi aja bang lah. Nah, ini yang beratnya ini. Berzina itu iman keluar. Dan hadis lagi la yasni zani hina yasni wa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina itu pada ia beriman kada. Dan juga tidak minum arak oleh orang yang minum arak pada ia beriman kada juga. Jadi waktunya minum arak itu iman itu keluar dari dirinya. Jadi waktunya minum arak pengennya mati, napa mati kada beriman. Berzina tuan akan ada aja mati kada tahu akinya habis ya kan? Karena mati sama sekali. Nah, itu mati dalam berzina napa kafir jiwa. Kada mun kafir cuma iman tadi keluar, kada tahu antah. Nah, cuma Nabi mengatakan imannya kalau apabila kada ada iman lagi itu napa mati napa ngalih itulah. Nah itu, dan minum ber itu menjadi ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Kalau sudah orang itu mau minum ber, mau aja segala kejahatan-kejahatan lainnya, mau merampok, mau membunuh, mau berzina, dan mau nang jahat-jahat lagi. Nah, itu berat. Kalau ber ini pina enteng, ya pina sehat, apa-apa tadilah. Nah, tapi bahayanya itu sangat besar. Banyak larangan ada ber aja.
Nah apa tuh whisky lah ya jo, nah apa macam-macam. nah tiap-tiap yang memabuki itu semuanya haram. Memang beres. Itu ber ngalanya haram. Kullu miskirin khamrun wa kullu khamrin haramun syarib. Nah tiap-tiap yang memabuki itu dikinumnya itu ngarannya ber. Tiap-tiap ber itu haram minumnya dan bahayanya sangat besar, yaitu mau mengerjakan merampok, main judi dan sebagainya lantaran minum ber ini dan membawa kepada su'ul khotimah, mati jahat kesudahan. Jadi jangan dienteng-entengkan, jangan dipermainkan ber-ber itu ini. Nah menurut riwayat seorang yang bernama Barsisok, ini orang yang hebat, ia beribadat kepada Allah Ta'ala 220 tahun, belum pernah maksiat kepada Allah Ta'ala sekirip mata pun Barsisok ini. Dan baginya 60.000 orang murid yang dapat berjalan di hawa dengan berkat ibadatnya Barsisok. Cuma mati jahatnya lantaran ber. 60.000 bisi murid pun banyak pula, bisa pulang berjalan di udara dengan berkat ibadatnya Barsisok yang 220 tahun tadi. Sehingga para malaikat itu bingung daripada ibadatnya. Bingung, malaikat hebatnya Barsisok nih ibadatnya. Murid-muridnya aja sudah berkat ibadatnya itu deh berjalan kawa di udara. Nah ini dia akan dapat kapal terbang helikopter lagi, banyak anak kemana aja berjalan di udara ini. Bingung para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ma ta'jabuna minhu inni a'lamu ma la ta'lamun inna Barsisok fi ilmi yakfuru wa yadkhulun nar abada abidin bisyurbil khamr. Ujar Tuhan, apa yang kamu bingungkan dari Barsisok itu? Bahwasanya aku mengetahui barang yang tidak kamu mengetahui. Bahwasanya Barsisok itu dalam ilmuku ia akan kafir dan akan masuk neraka kekal selama-lamanya dengan sebab meminum ber. Iblis mendengar perkataan itu, bah, ujar Iblis ini binasanya Barsisok ini di tanganku cakarnya. Nah, lalu Barsisok ini orang ahli ibadat dalam khalwat aja nih. Maka datang Iblis ke tempat ibadat Barsisok menyuruh seorang abid bapak kayak pakaian nang bagus nang putih nih nang nasuh nang kada bakal aja yang tersapu daripada keler ini pakaian orang bukan tasawuf putih aja bukan, tapi putih rupanya Iblis nih baju tutup kira-kira lah. Nah kisah pakaian tasawuf nih. Lalu Iblis berteriak bersuara Bakio, ulama besar nih Barsisok nih, minta bukai Iblis lagu nih, jok Iblis pakaian putih, baju tutup, kira-kira lah, bukan orang beribadat. Nah lalu ujar Barsisok, man anta wa ma turidu, siapa engkau dan apa yang engkau kehendaki? Ujar Iblis menjawab, ana abidun jitu ilaika li akuna aunan ala ibadatika lillahi ta'ala. Aku ini orang beribadat, Iblis. Baju kain putih tadi. Aku datang kepada engkau supaya aku ini menolong atas ibadat engkau karena Allah Ta'ala. Itu hendak bakawan. Ujarnya Barsisok menjawab, man arada ibadat Allah Ta'ala yakfi sahibah. Siapa menghendaki beribadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mempadakan akan orangnya. Tetap dijaminkan rezekinya dan sebagainya. Dan terpelihara dari apa jawaban ini. Ujar Barsisok, jawabannya hebat kata, orangnya hebat tadi. Lalu Iblis umpatnya masuk. Lalu Iblis ini beribadat 3 hari 3 malam. Kada sing guringan dan kada sing makanan dan kada sing minuman. Di belakang Barsisok aja ada Barsisok nih umpah sembahyang subuh umpanya berwurid pukul 10 guring, karena tengah hari kena bangun beribadat makan pula biasa. Iblis ini talu hari talu malam digasaknya di tikar penyembahyangan aja. Talu ajaib Barsisok di apa aja Barsisok ini. Lalu Barsisok bocap, nih ang Tuhan hanya masuk nih 4 kali beribadat, ana uktiru wa anamu wa akulu wa ashrabu wa anta la ta'kulu wa la tashrabu wa inni abadtu mi'ataini wa ishrina sanatan lam aqdir ala tarkil akli wa syurbi. Ujar Barsisok,
orang teraneh yang beribadat ini aku dalam ibadat yang ini berbuka dan aku guring makan dan minum. Engkau kada sing makanan kada sing minuman, padahal aku lebih ibadat 220 tahun kada kawa lagi aku meninggal makan dan minum. Guring kada kawa itu apa aja orang hari ibadat pasti guringnya, pasti makan pasti minum. Ujar iblis menjawab, ana azdamtu zamban pamata zakartu saqata annin naumu wal aku ujar iblis berdosa, ada bisi dosa, banyak dosa. Apabila aku ingat akan dosaku itu gugur daripada ku guring dan makan, kada kawa lagi. Apabila keingatan dosa kada kawa guring lagi, kada kawa makan lagi. Maka dalam ibadah ini keingatan non dosa aja dia itu sampai tahu hari kalau malam nih balong itu lagi kada nak guring, kada nak makan, kada nak minum. Ujar iblis karena keingatan dosa. Maka lalu ujar bersiswa kapingin, karena orang ahli ibadat tuh walaupun hebat tadi sudah hendak aja banding katakan ibadat lagi. Aneh. Ujar bersiswa mahilati hatta aku namislaka, apa dandananku sehingga aku jadi seumpama engkau. Kawa aku nih rasa repot juga, basalang makan, basalang guring, basalang minum pulang. Kalau di mapa jalan supaya aku nih macam ikam kawa siang dan malam beribadat macam itu. Ujarnya iblis menjawab, idhab fa'sillah summa tub ilaihi fa innahu rahimun hatta tajida halawatat ta'ah. Ikam pergi maksiat ikam kepada Allah Ta'ala, limbe itu kena taubat nonton Tuhan itu kasih sayang sehingga engkau mendapat manisnya taat. Nah jadi kena waktu itu sudah berdosa itu lalu taubat, situ dapat lezatnya taat nonton. Lalu kau beribadat itu nyaman, kada sing guringan, kada sing makanan, karena ingat tadi dosa yang dikerjakan tadi. Lalu bisa kepingin kalau hendak. Nah lalu ujarnya bersiswa, ayu sayin apa lu? Sesuatu apa yang aku perbuat, dosa apa? Karena orangnya kada tahu di dosa. Sekirip mata 220 tahun belum pernah mengerjakan dosa dalam peribadatan aja. Di mata, nah apa nanti gawe dosa apa? Ujar iblis azina, bazina. Ujar bersiswa larang bazina, aku kada nak menggawi perzinahan itu. Biar macam apa aku kada hendak. Ujar iblis lamun rasa kaganalan itu uktul mukminan. Ikam bunuh orang mukmin. Apabila ada kena tak bunuh, murid siapa kebunuh? Nah ini ujar bersiswa, aku tidak memperbuatnya. Kada kawa aku membunuh orang. Nah ujar iblis ulang, isyrabil khamra muskir fa innahu ahwanu wa khasmukallah. Ikam minum aja ber arak nang memabuki itu lebih enteng dan musuh engkau hanya Allah Ta'ala aja, bukan lawan Tuhan aja. Dosa minum ber itu non makhluk ada, lawan membunuh orang itu dosa non makhluk ada, berzina ada. Nah jadi ini nah kalau ber dosa lawan Tuhan aja. Jadi nyaman ikan bertobat. Lalu ujar bersiswa, aina aji dulu di mana aku mendapati ber itu, di mana perolehan ber itu? Ujarnya iblis, izhab ila qaryati kada. Pergilah engkau ke kampung anu. Di kampung anu ada. Apanya nih kampung manakah? Ngalih disambat piala. Ada di kampung tak? Nang ngajin mau jual ber tak? Dari kampung anu galuh pulang nang berjual. Lalu mendengar kampung anu, tahunya di kampung itu telah. Maka lalu pergi sekalinya nang berjual imro'atan jamilah, perempuan yang sangat cantik. Lalu dia beli ber, lalu dikinumnya, limbahnya dikinum itu situ sini maut sama sekali bersisa tadi. Maut kalau tahu di diri lagi si galuh tadi pina cantik, pina kecil mulik, maka lalu digasak ngabolang nang baju ber tadi. Nah apa berzina dengan si perempuan yang cantik tadi. Rupanya sambil mau jual kalau nang berjualan ber itu kayak gitu lah. Macam ini juga kayak gitu, apabila berjualan yang kayak gitu, galuh pulang nang berjualan, saraba mau jual kebanyakannya tah. Ya. Nah ini pinanya telah tahu sudah itu sudah berzina, lalu sadar. Pinanya pindah sadar, masuk nang laki rupanya pada kalian lagi ini belakian dia nang jual ber tadi. Limbah itu lalu dipukulnya pada meraboh, hampir mati, angak mati juga akhirnya, lalu mati. Nah pada samunyaan limbah minum ber, berzina, mau ulang membunuh. Nah ini umul khaba'is minum ber ini, ibu segala kejahatan. Ambah di mata, oh iblis kata tiganya kan dapat sorong sudah tak. Nah lalu iblis datang,
menyerupa seorang manusia, lalu terus kepada hakim. Ini membunuh orang, mana berzina, lalu datangnya hakim, qadi dari hakim, lalu datang, lalu terus kepolisian datang, terus menangkap akan itu bersiswa di apa? Kalau kau bagarak lagi, mana membunuh orang, mana berzina, mana minum bir. Lalu karena meminum bir tadi dipukul 80 kali pukulan, 80 hukum Islam, lalu dibunuh. Dipukul 80 kali pukul. Dan berzina tadi berapa pukulannya pulang? 100 kali pukulan. Karena bersiswa ini orang bujang. Nya kada balik bersebu bujang di pada tadi. Nah, ini dipukul 100 kali pukulan. Kemudian diperintahkan lagi untuk disalib karena membunuh orang tadi. Lalu dinaikkan disalib pada anak-anak kalau di atas salipan. Perhatian di atas salib itu, lalu iblis datang kepada bersiswa. Ujar iblis, kaifa haluka, bagaimana hal engkau? Rupanya pinandu macam nangnya beribadat tadi juga datang. Nah, ini kawan pengnek. Ujarnya bersiswa menjawab, man atau aqarina su'i fajaza'uhu hakadha. Siapa menurut kawan yang jahat, maka balasannya ia macam ini. Nah, siapa terturut kawan jahat, ia macam ini. Nah, jadi minum bir teh mau kalau mau kawan kalau akhirnya membunuh, akhirnya berzina, terus macam ini disalib orang. Akhirnya itu terturut kawan yang jahat. Ujar iblis, adalah aku menguji engkau dalam 220 tahun itu sehingga engkau ini disalib. Lamun ikam hendak turun daripada salipan ini, aku mengelunakkan ikan. Cuma syaratnya satu. Usjudli sajadatan wahidah. Engkau sujud, nawan aku sekali sujud saja. Aku kau menelunakkan, cuma ikam sujud di salipan ini. Sekali aja sujud ikam bertunduk nawan aku, ikam aku turunakan. Merasa anak lepas lah. Menjawab, lam aqdir an asjudalaka ala khashab. Aku tidak kuasa sujud bagi engkau di atas kayu ini, kada kawat saya bertunduk itu. Ujar iblis, usjud bil ima. Engkau sujud dengan isyarat saja. Berisyarat saja, bukan bertunduk mana, berisyarat saja mata, berisyarat sudah sujud nawan aku, ujar iblis. Maka lalu dia sujud dan situ sini kafir dengan Allah, lalu beriman iman tadi keluar. Karena dia mati sujud kepada iblis. Lalu rupanya tali salipan teh mencekek, bertunduk sedikit, tercekek, lalu mati dalam kekafiran. Nah, ini keluar dari dunia dengan tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu akibat napa? Minum bir. Jadi arak itu dijaga benar. Jadi kampung-kampung mulai mbah rami kakanakan. Rasa kebanggaan wah ini beber-beran itu, padahal ya Allah merusak, mau main judi, mau merampok dan sebagainya. Akibat daripada ber ini banyak bahayanya. Nah, jadi ini perjudian jadi dilarang lagi. Terus ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nang ketambayan di zaman dahulu itu tunggal dikitan karena ngalih mau obah, karena sudah dasar orang jahiliyah itu main judi nawan ber nang kinum. Lalu akhirnya sudah turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Berataan baampih umat Islam kadang waninya lagi menginum ber dan main judi. Nah, ini Bang dilarang juga oleh pemerintah. Kalau main judi dilarang juga, kada boleh juga ini. Nah, cuma lantaran kada dijaga, kalau kada yang menangati larangan tulisan banyak kada boleh. Itu benar aja, ya. Nah, ya kanya diberaki juga, nang petugas-petugas umpamanya diberak, umador main judi bisa ampihan juga, kira-kira telah kada wani juga lantaran peraturan benar aja ada. Nah, ini. Jadi kalau sampai didatangi bisa aja Bang lah ayungannya. Ini pemerintah berusaha aja untuk membasmi, karena akibat daripada judi itu ia yang jadi perampokan macam-macam itu semuanya akibat daripada judi dan minum ber tadi. Ber pun bunyinya dilarang juga ya. Dilarang juga bunyinya, kada boleh juga, pemerintah pun melarang nang keras-keras tuak apa-apaan itu. Nah, tapi larangan aja. Jadi kita umat Islam ini walaupun macam itu telah sudah dilarang oleh pemerintah, agama kita pun melarang, hendaklah kita itu bersama-sama menginsafi, jangan main judi dan jangan menukari ber itu, jangan lagi. Kita juga sudah macam Sayyidina Umar dulu juga intahayana ya Rabb, kita pun umat Islam hendaklah kita berhenti, jangan lagi meminum ber dan jangan lagi main judi, karena akibatnya besar dan dosanya besar dan juga membawa tadi kepada iman tapacul.
Na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna wa qina lana qarabatil lana bi dinina mahlikatin sabata wa fiqna wa fiqna lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqna kulla halalin daima wa khillaka wa ma nuhwa bi khairin wa kullu sharrin wa asna kullu shay'in qurba bi ruqamin qawin wa qadana rabbana kullu dun qabla an ta'tana rasulun wa rasulun wa satar wa sallallahu ta'ala mustafa man haqidana wa wafa bi kitabin bil nasi shifa wa lakra sirata wa sabir Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yasiru fi ridha wa la tu'alina wa liyansi wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa saqasna Allah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Ada terlihat